Hari ini kita akan membahas kitab Yesaya. Dan kalau Anda masih ingat dengan urutan perjanjian lama Alkitab adalah seperti ini. 5 kitab Musa, kitab-kitab sejarah, kitab-kitab puisi, setelah itu 5 nabi besar dan 12 nabi besar. Dan Yesaya ini adalah yang pertama dari kelima nabi besar. Jadi ada seperti Yesaya, Yeremia, Yehezkiel dan seterusnya. Dan nabi kecil ada seperti Nahum, Habakuk, Mika dan lain-lain. Tapi satu hal yang saya yakin kita masih ingat adalah bahwa urutan kitab di perjanjian lama itu tidak sesuai kronologi waktu. Tidak sesuai urutan waktu, melainkan sesuai topik. Sehingga beberapa kitab yang sempat kita sudah bahas seperti Raja-Raja dan Tawarik, ternyata di dalamnya bahkan membahas hal yang terjadi setelah zamannya Yesaya ini. Padahal kitabnya sudah jauh lewat sebelumnya. Kok bisa? Karena sekali lagi Alkitab perjanjian lama bukan sesuai urutan waktu tapi topik. Jadi waktu itu sejarah seluruh Israel sudah dijelaskan terlebih dahulu. Baru sekarang kita melihat sebenarnya di waktu itu para nabi-nabi mereka perintahkan apa sih? Dan supaya juga lebih jelas, hari ini saya mau gambarkan nanti negara Israel di zamannya itu. Karena kenapa? Kalau kita cuma sekedar tahu Yesaya adalah seorang yang berkhotbah atau menjadi nabi di Israel, sebenarnya kurang tepat. Sebab di zamannya Yesaya, Israel sudah terbelah menjadi 2. Jadi kalau dulunya di dalam kerajaan Raja Daud dan Salomo Israel itu satu, tapi setelah itu, setelah anaknya Salomo namanya Rehabeam mau menjadi raja, ada sebagian gak menerima dia sebagai raja dan Israel terbelah dan kurang lebih jadinya seperti ini. Jadi anggap aja kurang lebih ini adalah Israel. Nah ini adalah memang pembatasan negaranya. Nah dengan pembatasan yang di sebelah kanan ini, di sebelah timurnya, ini persis juga yang lewatnya adalah sungai Jordan. Jadi seluruh ini sungai Jordan. Dan di atas ini adalah Laut Teberau. Dan kurang lebih di pertengahan lebih besar dari Laut Teberau ada Laut Mati. Dan kalau hari ini kita melihat peta, maka di atas ada Lebanon. Di sini adalah Syria, di sini adalah Jordania. Jadi yang membedakan Jordania sama Israel adalah Sungai Yordan yang di tengah-tengah. Sungai Yordan, terus ini Jordania. Nah dan di bawah adalah Mesir. Kirinya ini laut semua. Dan di kirinya lagi nanti ada Turki, habis itu Yunani, Italia, dan seterusnya. Supaya kurang lebih kita mengerti letak peta ini. Nah Israel di zamannya Nabi Yesaya sudah terbelah kurang lebih di sini menjadi 2. Di atas yang tinggal di sana siapa? Kita tahu di Israel ada 12 suku, ya. Jadi Yakub waktu punya anak kan dan ada 12 bani, beda-beda. Nah, yang menolak anaknya Salomo yang nama Rehabeam itu semua kecuali Bani Yehuda dan Benyamin. Sehingga yang di bawah yang ikuti raja ini itu yang disebut oleh Yehuda. Jadi walaupun ada suku Benyamin, tapi ini disebut Yehuda, ini disebut Israel. Jadi ada utara, ada selatan. Nah kalau kita baca Alkitab, kita melihat bagaimana kebanyakan yang di utara itu yang mulai jauh dari Tuhan. Bahkan raja-rajanya kebanyakan semua yang jahat. Sedangkan yang di selatan, banyak raja yang masih bagus. Banyak raja yang masih cinta Tuhan dan pimpin umatnya untuk mengenal Tuhan. Kurang lebih di sini ada kota Yerusalem dan inilah tempat di mana Yesaya ini tinggal dan di mana dia melayani. Jadi jelas dia melayani di bagian Yehuda, Israel Selatan, di mana masih ada banyak yang juga masih cinta Tuhan. Kenapa saya katakan ini? Kan nabinya di Alkitab ada banyak. Dan sebagian dipakai Tuhan di utara, berkhotbah, bernubuat kepada Israel utara. Sebagian seperti Yesaya dipakainya di selatan. Dan beberapa dari kitab-kitab yang kita baca di sini, itu kadang-kadang bisa ada beberapa nabi sekaligus yang dipakai oleh Tuhan, walaupun nggak mereka saling ketemu. Tapi karena di beda-beda tempat, firman Tuhan harus diberitakan. Nah menarik sekali, kitab Yesaya ini bisa dikatakan dibagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama adalah pasal 1 sampai dengan pasal 39, dan bagian kedua adalah pasal ke-40 sampai dengan 66. Di mana 39 pasal pertama itu bicara kebanyakan mengenai bagaimana Israel atau Yehuda di sini harus bertobat. Kalau tidak bertobat, maka Tuhan akan angkut mereka ke Babilonia.
Tapi karena Tuhan sudah tahu bagaimana memang Israel nggak akan bertobat, akhirnya beneran diangkut. Maka bagian 2 dari kitab Yesaya ini, mulai pasal 40 sampai selesai, itu bicara mengenai untuk generasi-generasi berikutnya. Jadi bahwa mereka harus punya harapan bahwa Tuhan mau pulihkan mereka. Mereka jangan patah semangat. Jadi Yesaya di sana menulis untuk orang-orang yang dia nggak akan alami. Untuk zaman yang dia nggak akan alami. Karena dia sudah mati. Tapi dia tahu satu saat orang akan baca dan Tuhan suruh untuk saya tulis bagian ini. Dan menarik bagi saya bagaimana Yesaya itu dibagi 2. Seperti ada satu perjanjian dan perjanjian yang lain. Alkitab pun keseluruhannya ada 66 kitab. Perjanjian lama juga persis kayak di Yesaya. 39 kitab. Dan yang perjanjian baru 27 kitab. Dan perjanjian baru juga seperti dalam Yesaya itu lebih fokus kepada hal-hal yang akan datang. Mengenai pengharapan yang akan datang. Karena ada keselamatan. Dan persis itulah juga yang disebutkan oleh Yesaya. Jadi saya merasa gak ada yang kebetulan. Jadi seolah-olah kayak Yesaya itu kayak versi singkatnya dari keseluruhan Alkitab. Nah, supaya tambah jelas lagi, saya mau gambarkan kembali timeline yang sudah beberapa kali kita bahas di sini. Timeline waktu dari Adam sampai dengan Tuhan Yesus datang kembali. Jadi kurang lebih di sini kayu salib, Yesus mati kayu salib. Di sini Tuhan Yesus akan datang kembali. Berarti ini tahun 0. Ini kurang lebih tahun 2000 setelah Masehi. Dan di sini saya akan gambarkan sebuah pohon. Karena kita ingat di sini waktu zamannya ada Taman Firdaus. Berarti ini adalah 4000 BC. Anda masih ingat BC artinya before Christ atau sebelum Masehi. Gampang diingat persis tengahnya. Berarti 2000 BC. 2000 sebelum Masehi. Itu zamannya siapa? Zamannya Musa. Dan kalau ini pun dibagi lagi, berarti kurang lebih 1000 BC, 1000 sebelum Masehi, zamannya Raja Daud. Seorang yang dikatakan oleh Alkitab sesuai hatinya Tuhan. Saya akan gambarkan di sini mahkota untuk Raja Daud. Nah, sekarang Yesaya hidupnya kapan? Tadi kita sudah katakan di zamannya Raja Daud ini, waktu itu Israel masih satu. Bahkan di kerajaan anaknya namanya Salomo, Israel masih satu. Setelahnya baru terbelah menjadi 2. Berarti Yesaya itu tinggal dan hidupnya di zaman setelah itu. Dan hampir semua nabi yang kita baca, entah itu nabi besar, nabi kecil, ya kurang lebih tinggal dalam kurung waktu ini. Di mana Tuhan masih pakai nabi-nabi untuk memberitakan firman Tuhan. Entah itu sebelum pembuangan ke Babel maupun itu di pas tengah-tengahnya juga. Tapi apa sih yang diberitakan biasanya oleh seorang nabi? Dan apa tugas seorang nabi? Kita hari ini harus belajar tentang nabi karena Yesaya adalah nabi yang pertama yang kita temukan di dalam Alkitab. Yang benar-benar disebutkan oleh seorang nabi. Ya, nabi besar, nabi kecil. Walaupun sebenarnya yang Musa juga adalah seorang nabi. Tapi kita melihat mulai di sini Alkitab pakai istilah nabi ini. Nah, seorang nabi kita pikir tugas utama dia adalah bernubuat. Namanya juga seorang nabi. Tapi ternyata salah. Tugas utama yang Tuhan berikan kepada setiap nabi yang kita baca adalah untuk memberitakan firman Tuhan. Untuk memberitakan pertobatan supaya Israel dan Yehuda kembali kepada Tuhan. Karena ternyata di zaman itu banyak yang sudah mulai ikut dewa-dewa, ilah-ilah yang lain. Jadi tugas utama seorang nabi adalah memberitakan firman Tuhan. Dan sebenarnya kata nubuatan, dan sampai hari ini dan nubuatan, Anda baca apa yang dikatakan Paulus di perjanjian baru, 1 Korintus pasal 12, ayat 9 seterusnya dijelaskan bagaimana ada 9 karunia roh. Salah satu adalah bernubuat. Dan bernubuat itu bukan arti cuma bicara mengenai masa depan. Seringkali kata nubuatan ada nabi bagi kita seperti ramalan untuk masa depan. Jadi kita cari nabi supaya kita tahu apa yang akan terjadi. Salah. Walaupun itu bisa menjadi bagian dari nubuatan. Tapi terutama kata nubuat artinya bagaimana Tuhan bisa memakai lidah bibir kita untuk memberitakan apa yang menjadi firman-Nya. Apa yang menjadi kehendaknya saat itu. Apa yang Tuhan mau sampaikan di saat itu. Dan itulah adalah tugas daripada nabi-nabi termasuk Yesaya.
Apakah Yesaya seorang nabi yang berhasil, successful? Nah, kalau kita melihat pelayanannya, dia beritakan, bertobatlah kalau enggak nanti akan dibuang ke Babilonia. Ternyata mereka nggak bertobat dan dibuang ke Babilonia. Menurut kasat mata manusia, atau kalau kita lihat dari segi dunia, nggak berhasil. Tapi di mata Tuhan, berhasil luar biasa. Karena bukan soal hasilnya, tapi soal bagaimana dia taat dengan panggilan yang Tuhan berikan kepada dia. Bahkan kita melihat nabi-nabi lain, contohnya Yeremia. Yeremia pun mengkhotbahkan hal yang sama, bertobatlah. Seluruh pelayanan Yeremia, satu orang pun tidak bertobat. Menurut dunia berarti seharusnya kita menilai gagal besar. Menurut Tuhan, Yeremia orang yang luar biasa. Sebab walaupun dia nggak melihat hasil, tetap aja dia mau setia dengan apa yang Tuhan suruh. Dan ini juga sesuatu untuk Anda dan saya. Bahwa yang namanya berhasil di mata Tuhan. Bukan bahwa ada hasil yang dinilai oleh dunia, melainkan kita taat aja dengan apa yang Tuhan suruh. Karena itu yang paling memuliakan dia, yang paling menyenangkan dia. Dan biarlah di dalam itulah kita mau berjalan. Seperti para nabi-nabi. Tapi siapa sih kalau kita sekarang mau melihat di Alkitab yang dipanggil Tuhan menjadi seorang nabi? Kebanyakan kalau kita pelajari, itu bukan orang yang pekerjaan pertamanya adalah menjadi nabi. Enggak. Ternyata hampir semuanya latar belakang mereka pekerjaan profesional. Ada yang menjadi sebelumnya petani, ada yang lain. Namun apapun pekerjaan mereka dan usaha mereka, mereka adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Yang cinta Tuhan. Sehingga Tuhan katakan, oke, kamu sekarang saya mau pakai sebagai orang nabi. Yang memberitakan pertobatan. Yang memberitakan supaya Israel kembali dekat dengan saya. Bahkan coba kita melihat bagaimana awal mulanya Yesaya dipanggil dan dipakai oleh Tuhan. Kita akan baca dari Yesaya pasal 6, ayat 5 dan seterusnya. Dan bagian ini di dalam bahasa Inggris Alkitabnya, ini terkenal dengan bagian yang disebut woe, low, go. Sebab woe, low, go itu adalah bahasa kunonya. Kalau baca dalam versi King James. Woe artinya celakalah, low artinya lihatlah, go artinya pergilah. Dan ketiga kata ini sekarang kita akan melihat. Karena ketiga kata ini menggambarkan bagaimana Yesaya dipanggil menjadi seorang nabi. Pasal 6 itu mulai dengan bagaimana Yesaya melihat penglihatan mengenai Tuhan. Mengenai malaikat yang namanya serafim, ada 6 sayapnya. Dan setelah dia melihat itu semua, respon Yesaya adalah, dia katakan ayat 5, lalu kataku, kata siapa? Yesaya, celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang raja, yakni Tuhan semesta alam. Respon Yesaya yang pertama waktu melihat keluar biasa Tuhan, walaupun dalam penglihatan, dia sadar saya seorang berdosa, penuh kekurangan. Dan dia katakan celakalah aku. Ini menunjukkan kerendahan hatinya bahwa dia nggak katakan, oh iya saya pantas dipakai. Tapi justru ketemu dengan Tuhan, dia tahu bagaimana dia penuh dengan kekurangan dan dosa. Tapi justru karena dia merendah, dia rendah hati. Ini yang Tuhan lakukan. Ayat 6. Tetapi seorang daripada serafim itu malaikat ya, itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Tadinya Yesaya yang katakan celakalah saya, dia sadar kekurangannya. Justru karena itu adalah bentuk pertobatan. Tuhan katakan, sekarang saya akan membenarkan kamu. Dalam penglihatan dia melihat bagaimana ada bara menyentuh lidahnya. Dan bukan oleh perbuatan Yesaya, tapi oleh perbuatan Tuhan, Yesaya ini dilayakan dan dosanya diampuni. Bahkan kalau kita lanjut baca ya, ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi ini awal mulanya Yesaya dipanggil. Dan bagaimana Yesaya dipanggil, cara yang sama bagaimana Anda dan saya dipanggil. Kita semua, apapun profesi pekerjaan kita semua dipanggil untuk melayani Tuhan. Amanat agung yang Yesus diberikan kepada semua orang. Di sini dikatakan kepada Yesaya, pergilah. Yesus pun katakan, pergilah, jadikan segala bangsa muridku. Untuk melayani Tuhan, tanggung jawab.
daripada setiap anak Tuhan satu persatu. Siapa yang dipanggilnya? Sama seperti Yesaya. Dia sadar akan kekurangan dia, bahwa dia nggak ada apa-apa tentang Tuhan, tanpa Tuhan. Justru karena dia sadar akan hal itu, Tuhan selamatkan dia, dan Tuhan ampuni dia, dan dia dilayakan. Dan setelah dilayakan, dia diutus pergi. Saya mau katakan, apapun hari ini latar belakang Anda, jangan pernah kecil hati bahwa Anda nggak bisa dipakai Tuhan. Walaupun latar belakang Anda bisa dikatakan merah karena penuh dengan dosa, seperti pernah ada istilah dalam Alkitab, dosaku merah. Tapi Tuhan bisa ampuni asal kita datang kepada Dia. Bahkan Dia mau pakai kita semuanya. Jadi indah sekali kita lihat bagaimana Tuhan bisa pakai siapapun. Orang berdosa bisa dipakai. Anda dan saya latar belakangnya orang berdosa, tapi hari ini dijadikan orang kudus di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita melihat ini adalah gambaran mengenai apa yang Yesus lakukan di kayu salib. Jadi dari perjanjian lama sudah diberitakan mengenai pengampunan dan bagaimana orang itu dibenarkan asal datang kepada Tuhan. Satu hal yang lain yang sekarang saya juga mau bahas, pasal 14. Dan kita tahu Yesaya ini 66 pasal. Nggak mungkin kita akan bisa bahas setiap pasal satu persatu. Terlalu panjang, terlalu banyak. Harapan saya dengan beberapa hal yang saya sampaikan, itu membuat Anda semakin lapar. Dan nanti Anda ambil waktu untuk sendiri baca setiap pasalnya di sini. Untuk mendapat makanan luar biasa daripada Tuhan. Bagaimana Roh Kudus yang akan bicara kepada Anda masing-masing. Tapi sekarang satu hal yang saya mau bahas di sini, pasal 14. Karena pelajaran yang luar biasa, ini bicara mengenai kejatuhan iblis. Dijelaskan di sini, bagaimana iblis yang tadinya Lucifer yang ada di surga, seorang malaikat besar, jatuh menjadi setan. Dan dijelaskan begini, pasal 14 ayat 13, engkau, bicara tentang iblis, yang tadinya berkata dalam hatimu, permintaan saya kepada Anda saat ini, kita hitung bersama berapa kali muncul kata hendak. Aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. 5 kali Lucifer katakan aku hendak, aku hendak, aku hendak. Dan betapa itu adalah opposite-nya, ya kebalikannya dari kehidupan Yesus. Di mana waktu Yesus, waktu dia malam sebelum ditangkap, dia di Getsemani, dia berdoa. Dan dikatakan, Tuhan kalau boleh, cawan ini berlalu padaku. Namun bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendak Engkau. Dan itu persis yang nantinya membawa keselamatan kita, seluruh umat manusia. Sedangkan dosa yang masuk ke dalam dunia lewat iblis, karena kenapa? Karena justru dia katakan, aku hendak, aku hendak, aku hendak. Jadi pelajaran yang luar biasa di sini adalah, bahwa mari kita belajar seperti Yesus yang katakan, bukan kehendakku, tapi kehendak Engkau. Jangan seperti iblis yang katakan, aku pengen ini, aku mau ini. Itu justru kita lihat awal mulanya dosa. Karena kita tahu, bahkan Alkitab katakan, kalau orang belum bertobat, dalam hatinya keinginan adalah keinginan yang jahat semua. Dan bila kehendak kita ditukarkan dengan kehendak Tuhan. Sehingga bahkan doa Bapa kami yang Yesus ajarkan, dikatakan bagaimana kita berdoa supaya terjadilah kehendak Tuhan, kerajaan Tuhan di surga maupun di bumi. Dan seluruh hidup Yesus pun bukan cuma di Getsemani. Kita baca Yohanes 6:38, Yesus katakan, saya datang bukan untuk melakukan kehendakku, melainkan kehendak Dia yang mengutus saya, yaitu Allah Bapa. Dan itu sebuah pelajaran yang luar biasa untuk Anda dan saya. Kita ingat bagaimana Yesus katakan, menyangkal diri, pikul salib. Dan pikul salib, menyangkal diri itu bicara mengenai bahwa yang kita lakukan bukan kehendak kita, tapi kita menyangkal kehendak kita. Dan kita katakan, Tuhan apa yang menjadi kehendak Engkau, itu yang saya mau melakukan. Karena itulah yang paling menyenangkan Engkau, paling memuliakan Engkau, dan Engkau yang paling tahu apa yang terbaik. Jadi marilah dalam hidup ini kita belajar untuk mencari kehendak Tuhan. Apakah selalu untuk setiap langkah saya selalu tahu 100% apa yang Tuhan mau? Ya enggak. Tapi saya belajar dari apa yang Alkitab katakan. Walaupun kadang-kadang saya nggak tahu persis 100% kehendak Tuhan apa, tapi kurang lebih karena saya ini cinta Alkitab dan Anda cinta Alkitab dan kita belajarnya. Kita sudah tahu kurang lebih jalan yang mana adalah jalan sesuai Tuhan. Selebihnya ada juga waktu-waktu yang spesifik di mana Tuhan punya kehendak yang khusus, di mana Dia akan memberitahukannya kepada kita. Tapi biarlah hidup kita semakin seperti Yesus yang mengatakan bukan kehendakku,
tapi kehendak Engkau yang terjadi. Kadang-kadang kita pikir, aduh, hidup yang seperti itu terlalu susah, terlalu berat, terlalu banyak hal yang harus kita korbankan dan tinggalkan. Tapi satu hal yang harus kita ketahui, justru hidup yang paling indah, yang paling luar biasa yang bisa Anda bayangkan adalah kalau hidup Anda bukan sesuai kehendak Engkau, sesuai keinginan Engkau, melainkan sesuai kehendak Tuhan. Karena Dia sudah siapkan jalan yang terbaik, jalan yang dipenuhi dengan penyertaannya, dengan mujizatnya, dengan hal-hal yang menanti kita, hal-hal yang besar yang gak mungkin akan terjadi kalau cuma dengan usaha pikiran kita sendiri. Mari kita serahkan hidup ini kepada Tuhan. Itu adalah hidup yang indah, penuh kemenangan. Nah, kalau sekarang kita juga lihat selanjutnya, kita sudah bilang tadi bagaimana mulai pasal 40, itu beralih kepada ditulis untuk generasi-generasi berikut. Bukan lagi untuk generasi di zamannya Yesaya. Karena di zamannya Yesaya pembuangan ke Babel belum terjadi. Sedangkan mulai pasal 40 itu bahkan setelah pembuangan ke Babel. Dan kita tahu bagaimana mereka di Babel minimal 70 tahun. Tapi di sana mulai bicara mengenai pengharapan yang akan datang bagi mereka yang baru melalui pembuangan tersebut. Bahkan lanjut lagi sampai pasal 52 dan 53. Ini disebut dengan messianic chapter, ya, pasal messianik. Karena kenapa? Bicara mengenai kehidupan Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus datang, bagaimana Dia dipukuli, mati bagi kita, Dia menjadi seperti domba yang mati bagi kita. Dan oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh. Itu semua keluar di pasal 52 dan 53. Kita ingat kembali bagaimana perjanjian lama itu penuh dengan foreshadowing of Jesus Christ. Bagaimana ada banyak bayangan mengenai Tuhan Yesus. Nah, kalau kita membacanya, kita diingatkan akan betapa luar biasanya karya Tuhan Yesus. Dan betapa menariknya perjanjian lama. Begitu banyak hal yang tersembunyi yang sudah dibahas di sana yang kita bisa temukan. Kalau kita membacanya dengan hati yang haus. Tentunya masih ada banyak hal yang lain kita bisa bahas. Tapi hari ini sampai di sini dulu. Dan satu hal mungkin dorongan yang saya bisa berikan kepada Anda adalah harapan saya kita belajar dari Yesaya. Bukan berarti Anda dan saya kita menjadi seperti Yesaya, enggak. Kita mau menjadi seperti Yesus, bukan seperti orang tokoh manapun di Alkitab. Kita mau seperti Yesus. Tapi kita boleh belajar juga dari orang-orang. Yang dari Yesaya kita belajar bahwa orang manapun bisa dipakai oleh Tuhan untuk pergi melakukan hal yang besar bagi Tuhan. Asal hati kita seperti Yesaya. Yang sadar, saya ini gak ada apa-apa, celakalah saya. Saya butuh seorang juru selamat. Maka Tuhan datang. Dia yang menyentuh kita. Dia yang membenarkan kita. Dan akhirnya juga Dia yang utus kita. Dan hidup kita akan penuh dengan hal-hal yang luar biasa yang Tuhan sudah sediakan. Hal-hal yang memuliakan namanya dan yang menyenangkan Dia. God bless you.